Halo guys, seperti biasa hari ini kita bakal ngelanjutin lagi alur cerita dari Pengangguran Pecundang Penantang Dewa. Bagi kamu yang bingung bisa tuh ke playlist kita Pengangguran Pecundang Penantang Dewa, atau kamu bisa klik link playlist yang ada di deskripsi. Oh iya, karena alur cerita dari Penantang Dewa ini udah mau mentok, obrolan isekai itu lagi ngadain polling manhwa baru guys yang bakal kita bahas. Kamu harus ikutan pollingnya ya supaya dapat alur cerita yang jauh-jauh lebih seru. Untuk kamu yang udah setia nonton di obrolan isekai, terima kasih banget. Dan sekarang ayo kita masuk ke kisah Pengangguran Pecundang Penantang Dewa part 59. Di video sebelumnya, Han Sung-yeon tuh masih berada di lantai 36. Tantangan dengan tema Perang Dewa Pertama. Di sana Han Sung-yeon mendapatkan berbagai informasi menarik. Mulai dari identitas pencipta menara, sampai dia itu harus melawan dewa yang super duper kuat. Han Sung-yeon juga mendapatkan berbagai hal menarik. Salah satunya adalah tuh relik suci milik God of Verification. Sekarang Han Sung-yeon tengah dalam pertarungan sengit. Han Sung-yeon yang awalnya harus melawan God of Time, God of Light, dan God of Darkness, ya hal ini tentu saja menyulitkan. Namun Han Sung-yeon tuh sempat mendapat bantuan dari God of Dragon. Saat bala bantuan sampai, Han Sung-yeon tuh bisa bernapas lega guys, meski sebentar doang. Setelah Han Sung-yeon mengalahkan God of Light, muncullah musuh menyulitkan lainnya, yaitu God of Demon. Saat Han Sung-yeon adu pukulan dengan God of Demon, tangan Han Sung-yeon tuh langsung menghilang. Hal ini terjadi karena Divinity Annihilation milik God of Demon. Bukan cuma tangan dari Han Sung-yeon ya, tubuhnya itu bahkan mulai hancur karena Divinity tersebut. Han Sung-yeon tuh nggak punya jalan lain, dia langsung mengaktifkan Divinity Blessing. Divinity ini tuh bisa menonaktifkan Divinity yang mengincar Han Sung-yeon. Salah satu Divinity terbaik yang Han Sung-yeon miliki, tapi itu punya cooldown lama banget, yaitu sampai 12 jam. Nah, God of Demon memuji Han Sung-yeon tuh punya kekuatan untuk menaklukkan Divinity Annihilation. God of Demon yang memuji akan langsung diserang oleh Han Sung-yeon. Han Sung-yeon tuh secara instan kaget karena kepalan tangan God of Demon udah ada di depan matanya. Untung saja tuh saat serangan ini hampir mendarat di wajah Han Sung-yeon tuh masih sempat menggunakan Divinity Deflection. Divinity ini bukan cuma bisa menghindar, tapi juga memberi Han Sung-yeon ruang kesempatan untuk menyerang balik. Sayang sekali tendangan yang dilancarkan Han Sung-yeon tuh nggak guna guys. God of Demon tuh malah tersenyum karena Han Sung-yeon itu udah lengah. Dalam satu pukulan Han Sung-yeon langsung saja tersungkur di tanah. Han Sung-yeon yang terus ditekan oleh God of Demon gak menyangka hal ini bakal terjadi. Han Sung-yeon tuh sudah meningkatkan kekuatannya sampai 10.000 kali lipat. Tapi malah dia tuh yang diayam-ayamin sama God of Demon. Han Sung-yeon yang merasa gak punya jalan lain kemudian coba membujuk God of Demon dengan kata-kata. Yap, apalagi kalau bukan jurus Naruto Cerama no Jutsu. Nah, Han Sung-yeon itu menanyakan kenapa God of Demon mau repot-repot bertarung dengan Han Sung-yeon. God of Demon tentu tidak punya alasan yang jelas. Makanya menurut Han Sung-yeon dia tuh ingin agar pertarungan ini ditunda sebentar doang. God of Demon itu dengan jelas mendengar permintaan Han Sung-yeon. God of Demon memberi respon kalau dia punya alasan jelas kenapa harus sekarang dia bertarung dengan Han Sung-yeon. God of Demon tuh ternyata tahu dunia tempat mereka berada adalah dunia palsu. Makanya God of Demon bilang ini tuh cuma satu-satunya kesempatan bagi God of Demon merasakan pertarungan melawan Han Sung-yeon. Bahkan pertarungan melawan Han Sung-yeon ini itu lebih menarik ketimbang God of Demon melawan God of Dragon atau God of Darkness. Jadi nggak mungkin dong God of Demon bakal menyia-nyiakan kesempatan yang tidak akan kembali tersebut. Dengan alasan ini, di depan mata Han Sung-yeon, God of Demon berubah menjadi mode iblis. Ini menunjukkan dia bakal jauh lebih serius dari sebelumnya. Han Sung-yeon yang tahu kalau pertarungan ini udah nggak mungkin untuk dihindari, mengaktifkan skill Indomitable Will dan Authority King of Winter. Han Sung-yeon membekukan medan laga dia dan juga God of Demon. Saat Han Sung-yeon terjepit begini, dia tuh masih sempat mengingat peringatan Dam Chunwo saat mereka baru menginjakkan kaki di lantai 36. Dan Chunwo tuh memang udah memperingatkan Han Sung-yeon kalau bisa saja
para dewa kuno di lantai 36 akan melakukan kegilaan. Para dewa kuno ini tentu saja cepat atau lambat akan tahu kalau dunia lantai 36 adalah dunia palsu. Jadi Han Sungyeon tuh harus berhati-hati, karena jika semua dewa sudah tahu dunia ini adalah dunia palsu, maka tidak ada yang tahu tuh kegilaan apa yang akan mereka lakukan. Ya kalau semua dewa sih seperti God of Verification yang mengorbankan dirinya buat jadi kekuatan Han Sungyeon, itu tuh nggak masalah. Nah, masalah utamanya sekarang ada banyak dewa gila di medan perang ini. Salah satunya jelas God of Demon yang Han Sungyeon lawan sekarang. Dari ingatan Han Sungyeon tadi, kita balik lagi ke medan pertarungan Han Sungyeon dan juga God of Demon. Saat God of Demon serius, dia tuh bisa menekan Han Sungyeon sambil mengobrol. Inti dari pembicaraan yang diangkat God of Demon, Han Sungyeon ini naif kalau mengira cuma God of Time atau God of Verification yang bakal sadar bahwa dunia tersebut adalah dunia palsu. God of Demon bilang, lambat laun pasti semua dewa juga akan sadar karena mereka pasti melihat Han Sungyeon sebagai sebuah anomali. Makanya bagi dewa yang telah sadar seperti God of Demon tentu saja penasaran dengan anomali yang muncul. God of Demon pun makin serius tuh dan bahkan mendaratkan satu pukulan telak di wajah Han Sungyeon. Pukulan dari God of Demon sebenarnya cukup tuh untuk membuat Han Sungyeon meninggoy. Untung saja Han Sungyeon masih sempat menggunakan skill last stand miliknya untuk selamat. Ya meskipun Han Sungyeon tuh terus dihajar dan baru lolos setelah menggunakan Divinity Victory. Divinity yang bisa membuat Han Sungyeon keluar dari momen kekalahan. God of Demon yang melihat Han Sungyeon lolos lanjut menceritakan hidupnya dan ketertarikannya kepada Han Sungyeon. Dalam hidup God of Demon, dia ini tuh cuma menikmati yang namanya pertarungan. Sayangnya, seiring berjalannya waktu, God of Demon tuh merasa kesepian karena semua yang dia tantang dan menantangnya telah dia hancurkan. God of Demon yang kesepian kemudian mencapai kesimpulan, dia ini bosan karena para dewa kuno itu nggak terikat dengan konsep kematian. Dalam artian lain, mereka ini abadi. Selama konsep dewa tersebut mereka masih ada, maka para dewa kuno ini nggak akan pernah bisa mati. Nah, rasa bosan dari God of Demon tuh baru aja menghilang setelah dia melihat Han Sungyeon. Kenapa? Karena God of Demon tuh ternyata merasakan kekuatan aneh pada Han Sungyeon. Kekuatan yang bisa menghancurkan konsep dewa yang membuat mereka menjadi abadi. Intinya, Han Sungyeon tuh bisa membuat para dewa kuno meninggal beneran. Jadi God of Demon yang emang mendambakan pertarungan sampai KO, itu nggak akan melewatkan pertarungan hidup mati melawan Han Sungyeon. God of Demon kemudian menyerang Han Sungyeon lagi sambil tersenyum dan bilang kalau pertarungan mereka ini baru bakal berakhir kalau satu dari mereka bakal ke alam baka. Han Sungyeon yang sekali lagi diserang menggunakan kekuatan gak ngotak oleh God of Demon masih bisa bertahan. Han Sungyeon tuh menggunakan relik jam God of Time yang memang udah dia miliki. Sebelum masuk ke lantai 36, Han Sungyeon menghilangkan serangan mematikan dari God of Demon. Nah sekarang Han Sungyeon tuh mengerti alasan God of Demon bertaruh. Jadi jelas dia udah enggak punya jalan lain. Han Sungyeon harus menghancurkan God of Demon. Han Sungyeon yang sekarang gak punya pilihan langsung saja menerjang guys. Han Sungyeon menggunakan mitos Battle Test Warrior miliknya untuk menambah statnya sampai 2000 poin. Akhirnya serangan Han Sungyeon tuh bisa tembus mengenai God of Demon. Han Sungyeon yang udah membuat momentum tentu gak akan berhenti. Han Sungyeon kemudian memasang kuda-kuda yang mantap dan dengan kecepatan yang pernah mengalahkan God of Light, Han Sungyeon menerjang ke arah God of Demon. Serangan Han Sungyeon terhadap God of Demon barusan terlihat emang sangat dahsyat. Ya tapi sayang sekali, God of Demon tuh masih berdiri tegak di belakang Han Sungyeon. God of Demon berdiri seakan enggak terjadi apa-apa. God of Demon yang melihat usaha Han Sungyeon kemudian memuji Han Sungyeon. Tepuk tangan dulu. Nah, God of Demon tuh merasa kalau Han Sungyeon berhasil seimbang dengan God of Demon persoalan kekuatan fisik. Sayangnya, meski seimbang dalam segi fisik, God of Demon tuh mengklaim kalau dirinya lebih baik dalam beragam hal. Sekarang God of Demon menggunakan Divinity Massacre pada Han Sungyeon tuh. Divinity ini akan menyerang target di seluruh area yang telah ditentukan oleh of God Demon sampai targetnya nanti hancur. Han Sungyeon yang terkena serangan ini sekarang tersungkur
berangsur lemah. God of Demon kemudian mengklaim pertarungannya telah berakhir. Dia menang dan Han Sungyeon telah kalah telak. Han Sungyeon yang terkena serangan telak God of Demon emang terluka parah. Han Sungyeon itu sadar betul kalau dia ini masih lebih lemah dari para dewa kuno. 3 dewa kuno yang pernah dilawan Han Sungyeon mendapatkan kekuatan mereka dalam jangka panjang. Mitos, authority, divinity, mana, demonic energy, itu semua tuh udah dikumpulkan selama ratusan tahun. Han Sungyeon tuh mengerti kalau hasil pertarungan mereka tuh telah ditentukan, bahkan sebelum pertarungan dimulai. Sekali lagi Han Sungyeon tenggelam dalam pikiran buruk kalau dia adalah entitas lemah yang tidak akan pernah menang dan mengalahkan para dewa kuno. Han Sungyeon jatuh tuh dalam depresi tingkat tinggi. Nah, di tengah Han Sungyeon mengalami depresi, seseorang muncul di depan Han Sungyeon. Ya, siapa lagi guys? Kalau bukan dewa yang paling baik pada Han Sungyeon. God of Verification itu muncul dan bilang Han Sungyeon itu memiliki hak menjadi makhluk transcendence. Artinya Han Sungyeon bisa melewati batas apapun yang mengekang dirinya. Jadi Han Sungyeon tuh tetap harus bangkit dan membuktikan kalau dia adalah kandidat yang pantas untuk menjadi makhluk transcendence. Suara dari God of Verification ini seperti nampar Han Sungyeon. Sekarang Han Sungyeon tuh tahu apa yang harus dia lakukan. Han Sungyeon hanya butuh membuktikan dirinya kalau dia setara dengan God of Demon. Saat Han Sungyeon membuktikan hal tersebut, maka Han Sungyeon yakin dia bisa membalikkan keadaan. Dari alam pikiran Han Sungyeon, kita kembali ke medan perang. God of Demon tuh mendekati Han Sungyeon dan berkata kalau dia nggak menyangka pertarungan mereka akan selesai begitu cepat. God of Demon tuh ternyata mengungkapkan kekecewaan karena dia merasa Han Sungyeon ini bisa menjadi hiburan yang layak. Bahkan jika saja dunia ini bukan dunia palsu, maka God of Demon tuh bakal memberi waktu untuk Han Sungyeon bisa sembuh cuma untuk mengulang pertarungan mereka. Ya tapi mau dikata apa, dunia ini tuh adalah dunia palsu. Jadi God of Demon mau langsung memusnahkan Han Sungyeon aja. Saat God of Demon mengangkat Han Sungyeon, God of Demon itu udah mengucapkan selamat tinggal. Di momen yang genting ini, Han Sungyeon tiba-tiba sadar dan menahan tangan dari God of Demon. Han Sungyeon tuh tersenyum dan mengatakan kalau pertarungan mereka belum berakhir. Han Sungyeon mengaktifkan unique skill bernama Soul Class Tuning. Skill yang bisa membuat kekuatan Han Sungyeon dan lawannya menjadi setara meski cuma 4 menit. Han Sungyeon yang menyetarakan kekuatannya dengan God of Demon dalam waktu singkat jelas membuat God of Demon menjadi terkejut. Han Sungyeon itu memanfaatkan momen tersebut untuk menendang God of Demon. Han Sungyeon sekarang tersenyum karena bisa memenangkan pertarungan. Ya setidaknya itu tuh yang dirasakan oleh Han Sungyeon sekarang. Han Sungyeon sekarang sangat percaya diri dengan kemampuannya. Han Sungyeon kemudian mengaktifkan salah satu unique authority miliknya yaitu List of Death. Han Sungyeon mencatat nama God of Demon dalam buku kematian. Jadi dalam 44 menit kemudian God of Demon tuh bakal takluk dengan sendirinya. God of Demon yang terkena List of Death mulai merasakan tuh dirinya mulai makin melemah. Saat God of Demon ini belum paham dengan apa yang terjadi, Han Sungyeon langsung menerjang lagi. Han Sungyeon memanifestasikan combo divinity miliknya. Sebuah serigala raksasa yang merupakan kombinasi Divinity Deck, Divur, and juga Evivite itu menyerang God of Demon. Serangan Han Sungyeon ini begitu dahsyat dan menjadi serangan pertama Han Sungyeon yang mengagetkan God of Demon. Ya tapi kan of Demon tuh kaget doang, bukan kalah guys. Saat ledakan dari Han Sungyeon mereda, pemandangan buruk mulai terlihat. God of Demon tuh menembus jantung Han Sungyeon sambil tersenyum riang. God of Demon kemudian menjelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi. Semua hal mengejutkan ini karena Divinity God of Demon, Divinity bernama Demon God. Divinity tersebut memiliki efek memanen kekuatan dari seluruh makhluk di alam semesta yang berhubungan dengan demon. Ya dengan cakupan seluruh alam semesta, maka God of Demon tuh seperti memiliki sumber daya nggak terbatas. Tidak cukup sampai situ, Divinity Demon God ini juga memberi buff kekuatan dan ketahanan terhadap kehancuran pada God of Demon. Dengan aktifnya Divinity utama milik God of Demon tuh merasa ini adalah akhir sebenarnya dari pertarungan melawan Han Sungyeon. Perkiraan God of Demon kalau pertarungan melawan Han Sungyeon sudah berakhir ternyata
juga cuma perkiraan doang. God of Demon tuh merasakan ada hal yang aneh. Dia seperti ditatap oleh kekuatan yang mencurigakan, lalu sedetik kemudian God of Demon tuh udah dimakan oleh kegelapan. Hal yang gak terduga yang terjadi pada God of Demon tadi ternyata salah satu efek baru dari trait nekromansi Han Sung-yeon. Han Sung-yeon tuh ternyata bisa menghindari kematian sekali dalam setahun. Ya, ini sih OP banget ya, bisa nggak meninggal sekali setahun. Nah, God of Demon tuh sampai tersenyum bagaimana Han Sung-yeon bisa terus-menerus selamat dari kematian. Nah, bagi God of Demon, dia tuh merasa dirinya telah menang karena Han Sung-yeon secara teknis dibangkitkan dari kematian. Han Sung-yeon kemudian muncul di bawah God of Demon dan tertawa. Han Sung-yeon mengatakan kalau God of Demon kayaknya lupa dengan tujuan pertarungan mereka. Salah satu dari mereka tuh baru menang kalau salah satunya permanen ke alam baka. Han Sung-yeon kemudian muncul dari bayangan God of Demon. Han Sung-yeon memegang kepala dewa tersebut dan langsung menggunakan item Unshaking Conviction. Item dari God of Verification ini itu memungkinkan Han Sung-yeon buat mencuri Divinity God of Demon selama 10 menit. Han Sung-yeon sekarang langsung mencuri Divinity Demon God dari God of Demon. God of Demon tuh untuk pertama kali panik karena merasa kekuatannya menghilang. Bukan cuma itu, Han Sung-yeon langsung membalikkan keadaan. Sekarang Han Sung-yeon lah yang punya sumber kekuatan gak terbatas dan terus bertambah kuat. Han Sung-yeon sekarang itu dengan mudah menghajar God of Demon. Han Sung-yeon sampai kagum tuh dengan betapa rusaknya Divinity Demon God. Han Sung-yeon yang terkagum dengan Divinity Demon God itu masih mendapat kejutan lain guys. Divinity tersebut ternyata bisa beresonansi positif dengan Divinity utama Han Sung-yeon, Divinity Transcendence dan juga Divinity Death. Resonansi ini membuat Han Sung-yeon bisa menambahkan nama dalam gelar dewanya. Saat Han Sung-yeon menyempurnakan resonansi tersebut, Han Sung-yeon mendapat nama dewa yang gak terduga, Demon God of Transcendence and Death. Han Sung-yeon tentu saja dapat buff gila-gilaan karena perubahan nama tersebut. Sekarang, apa yang akan terjadi pada God of Demon setelah Han Sung-yeon berhasil mencuri Divinity utamanya? Apa Han Sung-yeon akan langsung menang mudah guys? Atau masih harus mengalami hard game? Penasaran? Kita nantikan aja kelanjutan di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Obrolan Isekai.